Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Firhot Saputra Huta Barat, NIM 62131111086 dari kelas PJKR 1E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai miologi atau otot. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya saya dapat membuat dan menjelaskan materi ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan inti atau garis besarnya saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu miologi. Miologi terbagi atas dua, yaitu mio dan logi. Mio adalah muscle atau otot, dan logi adalah ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang otot. Di dalam tubuh terbagi dua alat gerak, atau bisa dikatakan lokomotor apparatus. Yang pertama, alat gerak pasif. Alat gerak pasif artinya dapat digerakkan oleh faktor lain. Alat gerak pasif terdapat pada jaringan tulang, jaringan rawan, dan jaringan ikat. Jaringan ini disebut sebagai jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif yang artinya dapat menggerakkan jaringan yang lain. Jaringan ini disebut jaringan otot dan jaringan syaraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 hal yang perlu dipahami dalam miologi. Yang pertama ada macam, yang kedua ada struktur, yang ketiga ada kerja, yang keempat ada mekanisme, yang kelima ada karakter, yang keenam ada bagian, dan yang terakhir adalah klasifikasi. Macam-macam otot. Otot terbagi atas 3. Yang pertama adalah otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos, gerakan ini tak disadari atau bisa dikatakan involuntar. Otot yang bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah otot lurik. Otot ini serat lintang gerakan disadari atau voluntar. Otot ini juga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot ini digunakan untuk pergerakan tubuh. Yang ketiga adalah otot jantung, atau bisa dikatakan myocardium involuntar. Otot ini bergerak di bawah kesadaran yang tidak dipengaruhi oleh adanya perintah otak atau juga saraf pusat. Otot jantung ini juga adalah gabungan otot polos serta otot lurik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur otot. Struktur otot terbagi atas 4. Yang pertama adalah tendon. Tendon adalah urat otot yang terletak di bagian ujung otot yang mengecil. Yang kedua ada ventricle, adalah empal otot terletak di bagian tengah otot yang menggembung. Yang ketiga ada origo, terletak di ujung otot yang melekat pada tempat yang tidak bergerak. Yang keempat ada insersio, terletak di ujung otot yang melekat pada tempat yang bergerak. Selanjutnya adalah kerja otot. Kerja otot ini juga terbagi atas 3, yaitu pertama adalah tonus, yaitu ketegangan akibat mengerutnya otot atau kontraksi. Yang kedua ada tetanus, yaitu ketegangan maksimum yang terus-menerus. Yang ketiga ada antagonis,
yaitu kerja otot yang berlawanan. Antagonis juga terbagi atas 4. Yang pertama ada afleksi, ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan. Yang kedua ada abduksi, aduksi, yaitu menjauhi badan dan mendekati badan. Yang ketiga ada depresi, elevasi, yaitu menurunkan dan mengangkat. Yang terakhir adalah supinasi, pronasi, yaitu menengadah dan menelungkup. Selanjutnya adalah mekanisme gerakan otot. Ini berasal dari yang pertama ada aktin dan myosin, yaitu protein khas dari otot. Yang kedua ada asetilkolin, yaitu zat reseptor rangsang yang sangat peka. Yang ketiga berasal dari ATP, ADP, dan AMP, yaitu energi yang diperlukan untuk kontraksi otot. Dan yang keempat ada struktur myofibril. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakter jaringan otot. Karakter jaringan otot ini terbagi atas 5. Pertama, suatu organ atau alat yang memungkinkan tubuh dapat bergerak. Yang kedua, gerak sel terjadi karena sitoplasma mengubah bentuk. Yang ketiga, pada sel otot sitoplasma berupa benang-benang halus yang panjang disebut myofibril atau serabut otot. Yang keempat, kalau sel otot mendapat rangsangan, maka myofibril akan memendek. Yang kelima, sel otot akan memendekkan diri ke arah tertentu atau berkontraksi. Bagian-bagian otot. Bagian-bagian otot terbagi atas 3. Yang pertama adalah bagian selaput pembungkus otot. Tiap otot dikelilingi oleh jaringan yang merupakan selaput pembungkus yang disebut fascia. Fungsinya menahan dan melindungi otot supaya otot tetap pada tempatnya. Yang kedua, retikulum, yaitu bagian padat dari fascia dalam dan mengikat otot. Yang ketiga, diafragma, yaitu struktur musculus tendonium yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi otot. Klasifikasi otot ini terbagi atas 4. Yang pertama menurut bentuk dan serabutnya. Yang kedua menurut jumlah kepalanya. Yang ketiga menurut letaknya. Dan yang keempat menurut pekerjaannya. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu menurut bentuk dan serabutnya. Otot itu serabut sejajar atau bentuk kumparan. Otot itu berbentuk kipas, yaitu otot bersirip dan otot melingkar. Menurut jumlah kepalanya, otot itu ada yang berkepala 2, atau bisa dikatakan bicep. Ada juga otot berkepala 3, yaitu triceps. Dan ada juga otot berkepala 4, atau quadriceps. Menurut letaknya, otot itu ada di bagian kepala, leher, dada, perut, punggung, bahu dan lengan, panggul, dan anggota gerak bawah. Selanjutnya menurut pekerjaannya.
Otot sinergis adalah otot bekerja bersama-sama. Otot antagonis, otot yang bekerja berlawanan. Otot abduktor, otot yang menggerakkan anggota menjauhi tubuh. Otot abduktor, otot yang menggerakkan anggota mendekati tubuh. Otot fleksor, otot yang membengkokkan sendi tulang atau melipat sendi. Otot ekstendor, otot yang meluruskan kembali sendi tulang kedudukan semula. Otot pronator, ketika ulna dan radial dalam keadaan sejajar. Otot supinator, ulna dan radial dalam keadaan menyilang. Endorotasi, memutar ke dalam. Eksorotasi, memutar keluar. Dilatasi, memanjangkan otot. Dan terakhir ada kontraksi, yaitu memendekkan otot. Otot kepala dan wajah. Yang pertama itu musculus frontalis, yaitu fungsinya mengerutkan dahi dan menarik dahi mata. Yang kedua musculus occipitalis, fungsinya menarik kulit ke belakang. Yang ketiga musculus rectus oculi atau otot mata. Yang keempat musculus zygomaticus atau otot pipi, fungsinya untuk mengangkat dagu mulut ke atas waktu senyum. Yang kelima musculus genioglossus atau otot lidah, fungsinya mendorong lidah ke depan. Yang keenam musculus styglossus, fungsinya menarik lidah ke atas dan ke belakang. Selanjutnya saya akan memaparkan nama-nama bagian otot depan, yaitu sebagai berikut. Dan ini adalah nama otot bagian belakang. Sekian hasil presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Kurang lebih dalam video ini saya minta maaf. Terima kasih.